antropologi, psikologi. Kalau di antropologi adalah kepribadian hampir seluruh anggota masyarakat. Seperti orang Banten itu, gimana? Orang Banten itu tadi kata Ibu Syarif, Banten terus apalagi orang Banten? Salah satu indikatornya kalau hajatan di Banten bukan tidak seperti Betawi atau di Melayu ada beradu pantun. Di Banten itu tidak ada. Ya sekarang aja di acara-acara awali pantun akhirnya dengan pantun gitu ya. Tapi secara budaya kan kita menghadiri acara nikahan itu nggak ada seperti di Melayu itu atau di Betawi ya beradu pantun. Nah itu kenapa di Banten? Karena orang Banten itu lugas. Kata Bu Sari, lugas ngomong itu sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya tidak ditutup-tutupin. Ya termasuk ya kalau menegur salah ya berani gitu kan. Walaupun ya, jangan sampai seperti kasus tugas kita sebagai perawat ya, apalagi kita beradanya di Indonesia. Di Indonesia itu harus menerapkan interkultural, keperawatan interkultural. Kemudian juga ya kita untuk mempersiapkan diri untuk hospital tourism. Ya, kalau belajar bahasa Inggrisnya rajin ya untuk menyokong tourism hospital udah ya. Siapa tahu ada orang Korea suka berobat berisrak sendiri. Oh iya, ya itu kan itu salah satu sisi memulainya ada pasar internasional. Jadi jangan kebalik Tantowi Yahya, tahu kan Tantowi Yahya ya? Begitu bangga ke Penang di post di TikToknya empati kepada pasien ya. Kemudian jujur juga penting ya, kejujuran bagi seorang perawat. Kemudian juga penghargaan itu juga dapat laknat dari Allah gitu ya. Jadi tapi kita harus melaksanakan tugas terus. Dan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW ya, kalau ada umat yang tidak peduli terhadap umatnya, itu tidak akan bersama Rasulullah di telaga. Jadi kita syukuri kerja ikhlas karena menjalankan tugas kita itu adalah supaya kita selamat dunia akhirat. Masalah karir, masalah rezeki itu nyusul ya. Gaji itu apa gitu? Intensif ada kan? Ya, intensif ada. Tapi kalau intensif, pudar ya? Tapi kalau nggak tuntas nggak ada. Komunitasnya tetap ada, nggak ada ya. Oh iya, nanti diusulkan ke pendamping mutu ya Bu. Jadi kalau perawatnya tidak tuntas, insentifnya tidak sesuai. Ya. Yang kemudian bahasa dan simbol, ya simbolnya itu ya gaya bahasa. Kalau kita mengajarkan anak-anak itu adalah interaksi yang kooperatif. Jadi interaksi dengan pasien itu yang kooperatif itu kalau menjaga sopan santun, ramah, tidak menyinggung perasaan pasien.
pasien itu yang saya ajarkan ke anak-anak gitu. Jadi kalau dulu mah dibikin mereka latihan stimulasi bagaimana cara bicara yang kooperatif, bagaimana bicara yang non kooperatif gitu ya. Itu termasuk bahasa dan simbol. Kemudian dari segi pakaian juga ya. Dan yang saya lulus itu di Puskesmas Singandaru dari tahun berapa ya? Puskesmas Singandaru itu tuh yang meriksa pasien-pasien itu tetangga saya itu padahal lulusan SPK. Kemudian tetangga saya itu sekarang sudah lulus di D3 keperawatan Universitas Palembang, ikut RPL. Tahu ya RPL itu ditanggung oleh Kemenkes. Ya, kemampuannya untuk caring, untuk memberikan empati kepada pasien, juga. Kemudian jujur juga penting ya, kejujuran bagi seorang perawat. Apakah ada hubungan yang signifikan antara budaya dengan kesejahteraan perawat itu sendiri, Pak? Kalau saya melihatnya bukan perawat aja, Pak, secara umum ya, tingkat upah. Bagaimana kesejahteraan perawat di Penang itu sehingga mereka bisa membudayakan budaya seperti itu? Apakah ada hubungan yang signifikan antara budaya dengan kesejahteraan perawat itu sendiri, Pak? Kalau saya melihatnya bukan perawat aja, Pak, secara umum ya, tingkat upah kita itu ya, tingkat upah kita itu dengan Malaysia jauh sekali. Malaysia itu 3 kali lipat. Salah satu indikatornya kalau hajatan di Banten, salah satu indikatornya kalau hajatan di Banten masih muda ya. Tapi saya setiap acara workshop selalu barengnya sama RSUD Banten. Kemarin yang terakhir International Medical Military Medic itu bareng sama RSUD Banten. Tapi saya protes gitu. Mana inovasinya gitu? Banyak pembicara gitu. Inovasinya mana? Padahal tujuannya itu inovasi medis. Kita menghadiri acara nikahan itu nggak ada seperti di Melayu itu atau di Betawi ya, beradu pantun. Nah itu kenapa di Banten? Karena orang Banten itu lugas. Kata lugas, ngomong itu sebagaimana adanya, nggak ditutup-tutupin. Ya termasuk ya kalau menegur salah saya berani gitu kan, walaupun ya jangan sampai seperti kasus